Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny dari Anikse Management. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan bagaimana caranya membawa traffic Anda yang cold menjadi hot. Nah, apa yang disebut dengan traffic? Traffic adalah orang-orang yang datang ke toko kita, outlet kita, website kita, atau blog kita. Itu mereka yang masih mempunyai sedikit ketertarikan tetapi belum bisa memutuskan untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, tugas kita adalah membawa traffic kita yang cold, yang dingin, itu menjadi traffic yang hot atau panas, yang siap untuk membeli produk kita, dan bahkan mereka akan membeli produk kita berikutnya lagi. Nah, bagaimana caranya? Step pertama, kita harus menawarkan kepada mereka sebuah produk atau sebuah penawaran yang sangat menarik buat mereka, yang saya sebut dengan lead magnet. Yang pertama, kita harus menentukan lead magnet. Apa itu lead magnet? Lead magnet adalah sebuah penawaran yang free, yang istilahnya mereka nggak perlu mengeluarkan apapun. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan database dari calon customer kita. Misalnya kita menawarkan sebuah e-book yang kita berikan kepada mereka secara gratis, dan di dalam e-book itu kita memberikan tips-tips singkat mengenai hal-hal yang spesifik buat mereka. Sebagai gantinya, mereka harus mengisi dahulu nama mereka, email mereka, apakah nomor telepon mereka diperlukan juga, atau sosial media mereka, tetapi biasanya adalah nama dan email, itu saja cukup. Nah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam kita menentukan lead magnet ini. Yang pertama, kita harus menawarkan sebuah problem yang spesifik, atau lead magnet ini menawarkan sebuah solusi yang spesifik untuk problem mereka yang spesifik juga. Jadi, kita pertama harus memikirkan dulu apa yang dibutuhkan oleh calon-calon customer kita. Contohnya adalah misalnya kalau saya bergerak di bidang sport, nah di situ yang paling banyak mereka cari tahu, atau mereka ingin tahu, atau mereka harapkan adalah misalnya bagaimana menurunkan massa lemak dalam waktu 1 minggu. Bagaimana caranya? Atau misalnya bagaimana caranya menurunkan berat badan 5 kilo dalam 2 minggu misalnya. Itu adalah solusi spesifik yang kita tawarkan kepada mereka untuk menjawab problem mereka yang spesifik. Nah, setelah itu kita juga harus mengisi konten dari lead magnet kita dengan wow effect. Artinya kita menawarkan sesuatu yang wow, sesuatu yang spektakuler. Ya, contohnya misalnya bagaimana caranya menurunkan berat badan minimal 5 kilo dalam 2 minggu tanpa mengurangi makanan yang Anda suka makan. Misalnya, itu ada sesuatu hal yang spektakuler dan sesuatu hal yang wow. Dan itu akan membuat mereka tertarik, ya, dan mereka penasaran. Jadi buat lead magnet yang membuat orang yang membacanya atau mereka ingin tahu, penasaran, ingin tahu, sehingga mereka mau memberikan data mereka. Kemudian, lead magnet kita isinya itu harus mudah dimengerti dan bisa diselesaikan dengan cepat. Misalnya e-book, jangan memberikan e-book yang isinya 100 halaman yang mereka harus membacanya dalam 2 hari. Tetapi berikan sesuatu yang sangat-sangat singkat, sesuatu yang sangat mudah dimengerti. Misalnya e-book yang bisa diselesaikan baca dalam 5 menit. Atau misalnya video yang bisa mereka tonton dalam 3 menit. Atau audio yang mereka bisa dengarkan dalam 3 menit atau 5 menit. Ada sesuatu yang menarik tetapi singkat. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah di dalam kita memberikan lead magnet, kita harus membangun kepercayaan dari calon customer kita. Yaitu lead magnet yang isinya memang itu cocok buat mereka, dan itu adalah sesuatu yang memang berguna, sesuatu yang memang baik banget buat mereka. Dan itu akan membangun kepercayaan di dalam calon customer kita. Setelah itu, selain kepercayaan, kita juga harus bisa membangun authority kita. Artinya, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah profesional. Kita mengerti apa yang kita omongin. Kita ngerti apa yang kita tulis. Kita ngerti banget apa yang kita tawarkan buat mereka. Kita bangun trust dan authority kepada calon customer kita. Poin yang kedua adalah tripwire. Apa itu tripwire? Kita masuk ke dalam step berikutnya, yaitu kita menawarkan kepada calon customer kita sebuah produk yang harganya betul-betul murah, tetapi mereka tidak lagi mendapatkan gratis. Sebagai gantinya mereka harus membeli.
tapi harganya masih sangat murah. Contohnya adalah tadi, ketika di lead magnet, kita menawarkan sebuah e-book yang gratis. Itu bagaimana caranya menurunkan berat badan misalnya dalam 2 minggu tanpa mengurangi makanan yang mereka suka. Nah, di Tripwire ini, misalnya kita menawarkan membership 1 bulan dengan harga cuma 100.000. Artinya mereka boleh coba dulu bagaimana berolahraga, nanti dibimbing oleh trainer, dan diberikan informasi mengenai latihan, cara diet yang baik seperti apa tanpa mengurangi makanan yang mereka suka. Mereka bayar 100.000 untuk 1 bulan. Di sini disebut dengan Tripwire. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada calon customer kita. Nah, sebagai buktinya mereka sudah melangkah dari yang cold, sama sekali belum membeli produk, menjadi lebih hangat. Itu adalah mereka mau membeli Tripwire ini, produk yang masuk ke dalam Tripwire ini. Harganya murah dan mereka mulai mau membeli. Sebagai contoh dalam bisnis saya juga, itu dalam bisnis saya di Deutsche Institute, yang pertama saya memberikan lead magnet dengan memberikan konsultasi gratis untuk sekolah di Jerman. Saya berikan konsultasi, mereka mau nanya apapun, saya berikan informasi selengkap-lengkapnya. Saya berikan gratis tanpa harus membayar. Dan saya meminta memang data mereka secara pribadi. Nah, kemudian saya akan follow up-nya terus, dan saya akan menawarkan trial untuk les selama 3 jam pelajaran. Jadi, saya memberikan les 3 jam pelajaran, bisa dipakai 3 kali, 1 jam pelajaran, atau full 3 jam pelajaran, dan di situ mereka akan mencoba bagaimana les dengan saya. Nah, itu termasuk dalam Tripwire saya. Step ketiga adalah core offer. Artinya, kita menawarkan memang produk utama kita. Biasanya produk utama kita itu harganya cukup mahal. Dan di sini kita bisa berani menawarkan core offer atau produk utama kita karena kita sudah tahu bahwa mereka sudah mulai percaya kepada kita dengan membeli produk kita yang masuk ke dalam Tripwire yang tadi. Kita kembali ke contoh. Mereka yang sudah membeli membership selama 1 bulan untuk fitness, kita akan menawarkan membership selama 1 tahun yang misalnya harganya 5 juta. Itu cukup tinggi tadi. Tripwire harganya 100.000 dan sekarang core offer kita 5 juta. Dan ketika mereka sudah percaya, mereka sudah mencoba trial dan mereka merasakan hasilnya, saya yakin mereka membeli produk kita seharga 5 juta untuk membership selama 1 tahun. Begitu juga dengan bisnis saya. Ketika saya menawarkan trial les bahasa Jerman untuk 3 jam pelajaran dengan harga yang murah cuma 100.000, di sini saya akan menawarkan untuk mereka mengambil paket bahasa Jerman. Yang pertama, mereka bisa memilih 50 jam seharga 4.500.000 atau paket full pengurusan seharga 35 juta sampai bisa menyelesaikan sertifikat yang diperlukan untuk pendaftaran S1 di Jerman. Itu adalah core offer yang saya lakukan. Nah, berikutnya, setelah mereka mau membeli core produk kita atau produk utama kita, kita langsung melakukan step berikutnya, yaitu profit maximizer. Nah, kita melakukan sebuah strategi di mana mereka didorong untuk membeli lebih banyak dari kita. Ada berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan disebut dengan upselling. Artinya setelah kita menawarkan produk utama kita tawarin lagi ke mereka. Misalnya di tempat saya, ketika mereka sudah mengambil paket bahasa Jerman 50 jam atau paket pengurusan selama 400 jam pelajaran, saya akan menawarkan kepada mereka bagaimana kalau mereka membeli buku dari saya, membeli CD dari saya, dan saya akan memberikan diskon khusus. Jadi, setelah mereka membayar membership, mereka juga membeli buku dan CD dari saya. Atau, yang kedua, strateginya disebut dengan cross-selling. Artinya setelah mereka membeli produk utama, kita arahkan untuk membeli produk yang memang mendukung untuk kegiatan produk utama tadi. Berikutnya adalah value buckets. Ini bisa kita temukan misalnya di McDonald's atau di KFC. Ya, mereka ditawarkan paket, misalnya ayam, nasi, minum, kentang, itu 1 paket. Dan itu lebih murah harganya. Tapi dengan demikian mereka membeli lebih banyak. Kemudian ada juga yang disebut dengan line extension. Ini bisanya kita temukan di dalam supermarket. Kita menemukan sebuah lemari pendingin yang walaupun produknya misalnya kopinya 1, tapi rasanya macam-macam. Jadi mereka bisa pilih.
Mereka tadinya ngambil misalnya minuman segar, jus, rasa stroberi, tapi di sebelahnya ada rasa anggur, rasa jeruk, rasa apel. Mereka bisa mengambil, oh stroberi, apel, dan jeruk misalnya. Kemudian affiliate. Nah, affiliate ini adalah member get member. Contohnya, misalnya ketika saya menawarkan kepada mereka, kalau mereka bawa temennya, mereka akan mendapatkan free 4 jam pelajaran dari saya untuk persiapan Studion Colleague misalnya, untuk persiapan ujian masuk di sana. Kalau mereka membawa temannya untuk les di saya juga. Nah, kemudian yang terakhir itu disebut dengan recurring bill. Ini biasanya dalam bentuk membership. Ya, jadi misalnya kita menawarkan membership pada mereka yang mereka harus bayar tiap bulan. Misalnya contohnya dalam fitness industry, itu disebut dengan recurring bill. Langkah yang terakhir adalah return path. Artinya, setelah traffic kita menjadi hot, artinya mereka sudah membeli core produk kita atau core offer kita. Bahkan setelah kita melakukan upselling, mereka juga membeli. Kita harus memikirkan apa yang disebut dengan return path. Artinya mereka harus kembali lagi membeli produk kita di masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dengan notification. Contohnya adalah misalnya kita memberikan notification email atau memberikan notification di handphone mereka lewat SMS, lewat Line, lewat WhatsApp. Itu penawaran-penawaran kita yang lain. Atau bisa juga kita lewat telepon, atau kita bisa juga membangun hubungan atau relasi yang baik dengan mereka. Contohnya misalnya ketika murid-murid saya berulang tahun, saya memberikan ucapan kartu, email, sedikit hadiah, dan itu membuat mereka menjadi terhubung secara lebih dekat dengan saya. Nah, begitulah langkah-langkah yang kita perlukan untuk membuat traffic kita dari cold menjadi hot, dan bahkan mereka membeli kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.